Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alhamdulillah, admin ucapkan selamat memasuki bulan Ramadan kawan, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan muslim lainnya. Semoga di bulan ini kita tetap diberi kesehatan dan kita semakin dikuatkan iman takwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk himbauan di bulan Ramadan ini kawan, agar kawan-kawan muslim jangan berlebihan main catur. Lebih baik waktu digunakan untuk beribadah. Itulah poin dari admin kawan di bulan Ramadan ini. Gunakan waktu atau manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah. Dan kali ini kawan, kita akan mengulas permainan dari Wesley So versus Sergei Karjakin di awal bulan Ramadan ini. Saat mereka bertemu di quarter final turnamen FIDE Riga Grand Prix tahun 2019. Pertemuan mereka di quarter final ini kawan sangat ketat. Bermain 2 kali dalam permainan standar, hasilnya remis. 4 kali permainan dalam permainan rapid, 4 kali juga remis, dan berlanjut 2 kali game blitz untuk menentukan pemenang di babak quarter finalnya. Permainan yang akan kita ulas ini adalah game blitz mereka yang pertama dengan kontrol waktu 5+3, dan kita langsung saja ke atas papan. Di sini Wesley So memegang putih mengawali permainan dengan pion C4 English Opening atau pembukaan Inggris. Dibalas Karjakin kuda F6, kuda putih C3, pion E5, kuda putih F3, dan kuda hitam C6. Pembukaan Inggris dengan variasi 4 kuda. Wesley So melanjutkan dengan langkah pion G3 mempersiapkan gajah Viacento di G2, gajah hitam ke B4 memberikan tekanan pada kuda putih C3, sekarang gajah G2, hitam atau Karjakin langsung melakukan rokade pendek di langkah kelimanya. Wesley So masih menunda untuk melakukan rokade pendek, memilih melangkahkan kudanya ke D5, menantang pertukaran kuda dan juga mengancam posisi gajah petak gelap. Gajah mundur ke C5, Wesley rokade, dan Karjakin melanjutkan dengan pion D6. Membuka diagonal bagi gajahnya untuk berkembang kawan, dibalas Wesley dengan pion E3. Menutup diagonal petak gelap bagi gajah mengincar pion F2 dan mempersiapkan pion di lajur D ini untuk bertarung ke petak D4 di langkah berikutnya. Beteng bergeser ke E8 oleh Karjakin. Pion D4 menantang pertukaran pion pusat, tantangan ditolak, Karjakin memilih melangkahkan gajah ke G5. Sama-sama membuat ancaman di langkah berikutnya kawan. Wesley mengancam gajah petak gelap hitam. Di langkah berikutnya, Karjakin akan mengancam kuda dengan pion E4 karena kuda ini sudah mendapatkan pimpinan otomatis. Di langkah berikutnya kuda ini akan tewas oleh hitam. Kita lihat saja bagaimanakah reaksi Wesley pada posisi seperti ini. Wesley menerima pengorbanan sementara hitam, pion pukul gajah, dan Karjakin mendorong pion E4 mengancam kuda. Wesley menarik mundur kuda yang ada di lajur D ke petak C3, dan Karjakin tidak terburu-buru pukul kuda putih menggunakan pion kawan. Karjakin menambah tekanan bagi kuda dengan kuda di E5. Ini masih di langkah ke-11 kawan, terlihat kedua pemain masih belum menyelesaikan tahap pembukaannya. Tapi di sini kita sudah menemui atau akan menemui momen-momen yang menarik di game ini. Seperti yang ada di foto thumbnail dan judul video ini kawan, Wesley membuat langkah yang berani. Membuat langkah pengorbanan menteri di langkah berikutnya, di langkah ke-12-nya. Wesley pukul kuda hitam E5. Membuka diagonal petak terang bagi gajah pukul menteri putih, pengorbanan diterima. Dan Wesley melanjutkan langkah kuda pukul pion F7. Tapi Karjakin tidak pukul kuda menggunakan raja kawan. Karjakin hanya menggeser menterinya ke petak E7 menghindari ancaman dari kuda. Jika tadi raja pukul kuda kawan, maka hitam akan kehilangan gajah di petak D1. Langkah menteri ke petak E7 ini juga langkah yang direkomendasikan oleh engine. Jadi hitam tidak perlu terburu-buru pukul kuda putih ini. Permainan dilanjutkan oleh Wesley pukul pion D6 dengan kuda.
Dipukul balik oleh pion hitam, dipukul balik oleh pion putih mengancam menteri, menteri pukul pion, dan beteng pukul gajah. Wesley mengorbankan menterinya dan mendapatkan kompensasi 2 perwira minor serta 2 pion hitam. Apakah setara atau cukupkah kompensasinya, kawan? Kalau merujuk pada analisis komputer, hitam sangat diuntungkan atas pengorbanan Wesley So tadi. Tapi kita lihat saja apakah Karjakin mampu memanfaatkan keunggulannya saat ini, kawan. Permainan dilanjutkan oleh Karjakin melangkahkan menteri ke E5, mengincar bidak-bidak di diagonal gelap ini, dan gajah bergeser ke D2 mengkoneksikan kedua betengnya untuk melindungi kuda, serta mempersiapkan pion maju ke petak B3 untuk memperkuat struktur bangunan pion di sayap menteri ini. Beteng hitam digeser ke D8 menempati lajur yang sudah terbuka dan bersiap bertarung dengan beteng putih di lajur terbuka ini. Gajah turun ke E1 menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak. Karjakin hanya memainkan pion B6, hanya membuat langkah menunggu. Sebetulnya langkah pion A6 ini jauh lebih kuat daripada memainkan pion B6 ini untuk mengontrol petak B5 agar nanti kuda mungkin tidak akan berani ke petak B5 ini, atau hitam bisa memainkan pion H5. Tapi Karjakin lebih memilih langkah pion B6. Wesley memainkan pion B3 memperkuat posisi atau bangunan pionnya, dan sekarang beteng naik ke D3 mengancam kuda. Bila putih pada posisi ini memilih untuk memindahkan kudanya, kawan, atau membackup kudanya, kemungkinan hitam akan mendobel atau menumpuk betengnya yang ada di lajur D ini. Dan nantinya pasti akan tekanan di lajur D ini akan semakin berat bagi putih. Wesley memutuskan bertukar beteng, dipukul balik oleh pion. Sekarang beteng digeser ke D1 dan beteng hitam bergeser ke D8. Wesley menggeser gajah ke F1 memberikan tekanan pada pion, di backup oleh menteri hitam di F5 dan kuda ke D5, memblokade dukungan beteng bagi pionnya dan juga menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima, kuda pukul kuda. Di sini Wesley memutuskan pukul pion terlebih dahulu dengan beteng. Kuda tidak akan berani bergerak, kawan, karena di belakangnya ada beteng yang siap untuk diterkam oleh beteng putih. Apabila pada posisi seperti ini tadi, putih memutuskan pukul kuda menggunakan pion terlebih dahulu, maka nantinya pion hitam akan kembali mendapatkan dukungan dari betengnya. Oleh karena itu, Wesley memutuskan pukul pion dengan beteng terlebih dahulu untuk mengepin kuda. Kira-kira apa yang bisa diperbuat oleh hitam pada posisi seperti ini, kawan? Sebetulnya hitam masih tetap diunggulkan, kawan, pada posisi seperti ini. Dengan komposisi bidaknya masih cukup seimbang untuk menghadapi perlawanan putih, walaupun dia kalah jumlah pion di sini. Di sini Karjakin melanjutkan langkah raja ke F8. Barulah pion pukul kuda oleh Wesley dan pion A5 lanjut Karjakin. Beteng naik ke D4, menteri ke B1 mengincar gajah petak gelap, gajah naik ke C3, dan menteri pukul pion A2. Gajah petak terang naik ke C4, menteri hitam bergeser ke C2 mengancam gajah petak gelap. Mungkin di posisi seperti ini tadi, hitam bisa memainkan pion G6, ini jauh lebih kuat daripada memainkan menterinya ke petak C2. Wesley menggeser beteng ke F4 skak, raja bergeser ke E7, dan gajah pukul pion G7. Selanjutnya, Karjakin melangkahkan beteng naik ke D6. Di langkah ke-30 ini, kawan, Karjakin sudah mulai kehilangan arah. Langkah beteng naik ke petak D6 ini adalah langkah blunder dari Karjakin. Seringkali terjadi dalam permainan blitz, kawan, langkah-langkah yang kurang akurat bahkan blunder. Mungkin di sini Karjakin sudah mulai tertekan masalah kontrol waktu sehingga dia membuat langkah yang kurang akurat ini. Jika dalam keadaan normal, kawan, pada posisi seperti ini patut dipertimbangkan oleh hitam langsung pukul pion D5 dengan beteng. Kemungkinan putih tidak akan melanjutkan langkah gajah pukul beteng. Apabila langkah gajah pukul beteng dipilih oleh putih, maka menteri hitam akan ke D1 dan akan kembali mendapatkan perwira putih ini.
Inilah variasi yang bisa dipilih oleh hitam jika dalam kondisi yang normal tanpa ada tekanan waktu kawan. Tapi variasi ini tidak ditemukan oleh Karjakin melangkahkan betengnya naik ke D6. Tentu dimanfaatkan oleh gajah ke F8 skak, memberikan serangan X-ray bagi beteng di belakang rajanya. Raja bergeser ke D7. Wesley tidak terburu-buru pukul beteng, melangkahkan gajah ke B5 skak. Raja hitam punya dua pilihan untuk melangkah kawan, bergeser ke sayap menteri atau mundur ke D8. Bila mundur ke peta D8, dia akan kehilangan betengnya. Tapi Karjakin memilih bergeser ke sayap menteri ke C7 dan beteng putih digeser ke C4 skak. Di sini di langkah ke-33 ini Karjakin menyerah. Ancamannya cukup jelas kawan karena beteng memberikan ancaman skak ster, dan bila hitam pukul beteng menggunakan menteri, gajah pukul beteng skak, raja pukul gajah, dan pion pukul menteri. Seperti yang kalian lihat, Wesley Su pun akan menang dengan permainan atau komposisi seperti ini bila permainan tetap dilanjutkan sampai bidak-bidak habis. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, saat Wesley menggeser betengnya ke C4 skak ster, Sergei Karjakin pun menyerah. Dan akhirnya Wesley Su di turnamen ini kawan, di babak quarter final ini berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Sergei Karjakin ini. Di babak semifinal, dia bertemu dengan Mamedyarov yang akhirnya dia kalah juga oleh Mamedyarov di babak semifinal. Semoga permainan Wesley Su dengan langkah pengorbanan menterinya di langkah ke-12 tadi saat melawan Sergei Karjakin di babak quarter final turnamen Riga Grand Prix 2019 bisa menghibur kawan-kawan semua. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.